Bang Yos, kalau Anda nanti menjadi kepala BIN, ada sejumlah kasus lama yang kita sebut saja X-Files, yang selama ini masih dipersoalkan oleh publik dan tidak terang benderang, dan orang ingin itu terbuka. Salah satu kasusnya misalnya adalah kerusuhan Mei tahun 98. Apa yang Anda pikirkan kalau ada permintaan publik untuk membuat ini lebih terbuka dan clean? Ini kan bicara masalah keadilan ya, Bung ya. Jadi memang itu harus dituntaskan, gitu kan. Cuman masalahnya ini kan bukan ranah BIN kan tentunya kan. Ini ranah aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, mungkin Komnas HAM juga kan kalau ini dinilai melanggar hak asasi manusia. Ada Kumham gitu kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa BIN itu membantu apabila diminta informasi yang kita miliki tentunya kan. Itu tidak masalah. Jadi ini semua kan terserah nanti dari pemerintah ya, keputusannya bagaimana. Ini mau diselesaikan seperti apa. Tetapi intinya BIN sebagai aparat, bagian aparat pemerintah juga tentu saja akan memberikan karena bantuan. memang masih ada beberapa kasus yang kelihatannya menjadi utang, Bang Yos. Itu ada kasus Munir yang terbunuh di atas pesawat Garuda dalam perjalanan ke Nederland. Kemudian ada kasus Semanggi 1 dan 2 gitu. Jadi sikap Anda tentang ini masih sama seperti tadi? Ya, seperti itu kan. Ini masalah keadilan, jadi harus ada endingnya. Seperti apa? Keluarga para korban juga harus dihormati, gitu. Ya, harus dikembalikan nama baiknya dan segala macam lah. Hak-hak kemanusiaan dia juga harus dijamin, gitu. Nah, ini semua tergantung pemerintah apa kebijakan menghadapi masalah-masalah yang lama ini kan. Dan kemudian sekali lagi saya rasa ini bukan ranah BIN ya, tapi apabila BIN dianggap punya informasi yang diperlukan ya tentu kita akan bantu. Tetapi kalau kasus Kuda Tuli seperti yang Anda jelaskan itu sudah dianggap selesai ya? Ya kan tidak ada termasuk dalam daftar pelanggaran HAM, tidak ada dia kan. Karena sudah diturunkan Pak Bambang Soeharto itu dulu, dan beliau kan sudah memberikan penjelasan secara luas kepada publik peristiwa itu, termasuk para korban itu apa saja masalahnya itu kan sudah disampaikan. Kalau Anda sekarang tentu Anda sudah siap ya, beberapa highlights kira-kira tantangan dalam waktu dekat atau ketika Anda akan memegang kendali sebagai kepala BIN. Apa yang paling signifikan yang Anda lihat? Sebenarnya ya untuk mengutarakan rencana-rencana ke depan itu saya enggan itu ya, karena akan disampaikan kegiatan intelijen itu juga ada azas kerahasiaan gitu kan. Ya. Jadi ya pandangan saya ke depan itu tadi yang saya katakan bahwa jadi jangan membangun image seakan-akan BIN itu adalah sebuah momok gitulah. Gitu. Bahkan kita perlu bantuan banyak orang karena kita perlu informasi. Makin banyak informasi untuk satu case gitu, itu makin mudah kita menganalisinya. Tapi kalau informasi itu kurang, tidak bisa saling menguatkan, ya memang susah menganalisinya jadinya. Nah karena itu seperti tindakan terorisme ya. Jadi harus kita dudukkan teroris itu menjadi musuh kita semua bersama-sama, sehingga masyarakat juga ikut bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Memberikan informasi apabila melihat, mendengar sesuatu yang ganjil, itu aja. Kenapa saya tanyakan ini Bang Yos? Tentu ketika ketemu Presiden Joko Widodo ada pesan bukan? Nanti Bang Yos ini gitu. Apakah ada dititipkan? Beliau itu ya kalau bicara itu kan sedikit tapi banyak maknanya kan gitu kan. Gitu. Jadi intinya ya kalau saya sudah di situ membebaskan, mempersilahkan saya apabila ingin merubah BIN itu, baik itu struktur organisasinya maupun SDM yang ada di dalamnya dan juga perlengkapannya itu, untuk bisa menjawab tantangan dan memberikan jaminan bahwa kita mampu mendeteksi dini sehingga bisa melakukan cegah dini terhadap ancaman-ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semua aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan keamanan. Dalam waktu dekat kan kita ini ASEAN ini jadi borderless dengan masyarakat ekonomi ASEAN, Bang Yos. Tentu juga segala hal yang berkaitan dengan keamanan itu menjadi menjadi cakupan pekerjaan BIN untuk kemudian melihat. Ya betul. Itu keterbukaan itu nggak bisa kita hindari kan. Nah, seperti sekarang
baru-baru ini kan Presiden membuat kebijakan keterbukaan terhadap Papua. Betul. Nah, kita juga harus merespon kan. Meresponnya bagaimana? Itu tadi jangan sampai masuk infiltrasi dari situ kan. Kan pasti wartawan asing pun akan bebas bisa situ. Dan menurut saya pendekatan prosperity lah, pendekatan kesejahteraan ya kan, untuk menjawab ini gitu. Dan jumlahnya orang Papua itu sebenarnya tidak banyak ya. Data yang saya dapat dulu ada 2.500.000 kan. Ya bikin sekolahan, pendidikan yang cukup, kesehatan, ya kan, bidang pekerjaan yang mereka memang geluti selama ini, gitu, sehingga mereka hidup yang layak saja. Dan itu sudah akan, itu namanya udah counter untuk. Ketika Bang Yos jadi tentara, approach-nya adalah security approach. Tadi Bang Yos barusan bicara soal prosperity approach. Ya karena sudah berubah, sekarang zamannya sudah sangat demokratis ya, zaman informasi itu kan kita mengevaluasi diri ya, hal-hal yang tidak pantas kita lakukan lagi jangan terjadi lagi. Dan saya sudah berlatih 10 tahun sejak saya jadi gubernur itu melakukan itu kan gitu. Saya itu mengalami ujung Orde Baru ya, lalu awal reformasi sampai bayangkan selama menjabat mengalami 5 kali pemerintahan ganti, presidennya ganti bolak-balik. Jadi Anda semua rasakan itu ya? Ya rasakan, apalagi di ibu kota kan. Ibu kota itu kan membangun yang besar gitu kan, proyek-proyek besar kan harus izin pemerintah. Menteri-menteri saya lobby gitu, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri PU, misalnya Menteri Perhubungan gitu kan, sudah sampai wakil presiden sudah oke gitu, ganti lagi menterinya kan gitu, presiden kan menteri. Oke Bang Yos, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali.